Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darman Rohiman dengan NPM 235009023. Prodi Agribisnis, Matkul Tata Niaga Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu kebijakan terbaru di sektor pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 yang sebelumnya berfokus pada perkembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Nah, peraturan baru ini mencakup menarik untuk kita kaji. Mengingatkan sektor pertanian memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian negara kita. Dengan memahami peraturan ini, kita lebih memahami upaya pemerintah dalam memajukan sektor pertanian, sekaligus membuka peluang bagi kita untuk berkontribusi di dalamnya. Pemerintah berupaya untuk menciptakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengembangan kawasan pertanian dengan melibatkan peran pemerintah daerah, sektor swasta, serta teknologi modern. Yang dimana isi utamanya membahas beberapa poin penting dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 ini. Yang pertama ada pendekatan kawasan yang utuh. Peraturan ini menekankan pentingnya pengembangan kawasan pertanian secara terintegrasi yang mengajak berbagai pihak termasuk petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk bekerja sama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam penggunaan teknologi, pengolahan yang optimal, dan akses pasar yang lebih baik. Dan yang kedua ada peningkatan kemitraan. Kemitraan antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha lain juga sangat ditekankan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga ada penguatan kelembagaan petani. Nah, peraturan ini mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha pertanian, termasuk aspek berkelanjutan yang kini terjadi sangat relevan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Sebagai perbandingan pada peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 fokus untuk dalam pembentukan korporasi petani sebagai organisasi ekonomi yang mengembangkan para petani dalam satu kelembagaan. Namun, pendekatan ini dianggap kurang merata dalam meningkatkan kesejahteraan petani secara nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dengan perhatian pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah, tanggapan pribadi, menurut pandangan saya, perubahan kebijakan ini adalah langkah yang tepat, terutama di tengah tantangan pertanian Indonesia saat ini. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, peraturan ini membuka peluang kolaborasi lebih luas antara petani, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini tentu dapat membantu mempercepat modernisasi pertanian dan meningkatkan produktivitas secara efektif. Fokus pada berkelanjutan juga positif. Harapan saya peraturan ini dapat mendorong pengelolaan kawasan pertanian yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas pertanian. Namun, saya juga melihat beberapa dalam hal koordinasi ini antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Agar kebijakan ini berjalan lebih efektif, koordinasi antara pusat dan daerah harus kuat.
dan peran sektor swasta dalam pengembangan kawasan pertanian perlu diawasi agar tetap berpihak kepada petani kecil. Dan dapat saya simpulkan sebagai penutup, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 hadir dengan pendekatan yang lebih komparatif dalam pengembangan kawasan yang berfokus pada koperasi petani yang berharap peraturan baru ini dapat membawa dampak positif yang lebih baik dalam sektor khususnya pertanian di Indonesia. Nah, khususnya dalam hal ini juga bertujuan dalam modernisasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan mari kita berkontribusi aktif dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan ataupun pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.